Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Nah, ini hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Penonton kalau tapi enggak pakai telur dua ya, itu martabak ya. Nah, kali ini kita kehadiran Sri Kandi dari Bangka Belitung Laut. Nah, beliau ini salah satu konten kreator yang ada di Bangka Belitung. Tapi kita pengen ngulik sedikit terkait dengan tema atau judul yang sudah kita sepakati gitu ya. Ini cuan dari IDN Times. Nah, itu menariknya. Nah, boleh untuk di awal-awal ya kita kenalan dulu ya. Boleh. Ya, kenalan. Oke, yang perlu Mbak kenalkan ini adalah nama, kemudian aktivitasnya apa aja. Nah, boleh, silakan. Oke, terima kasih. Oke. Ini terlalu formal ya. Sorry. Saya lupa kalau ini podcast. Oke, sorry. Baik, halo sobat Rebel. Saya sebenarnya teman-teman Rebel ini dipanggil apa nih? Sobat Rebel atau? Oh ya, sebenarnya kalau usia kita kan dari 13 sampai 45. Jadi ya, Bang, ya? Wah, semuanya pemuda nih. Semangatnya pemuda juga. Ya, walaupun sebenarnya dari itu anggotanya, tapi warganya kan bervariasi. Audiens kita juga beragam ya. Baik. Jadi boleh penonton atau sobat-sobat boleh juga ya. Oke. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Uswa Tuniswi, panggilannya Uswa. Kemudian aktivitas sekarang pertama ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua aktif sebagai kontributor di IDN Times. Kemudian saya juga sedang mengelola startup. Oh iya, Psikis. Psikis. Nah, mungkin bidang tanya tanda kritis dan kreatif. Nah, mungkin kita nanti akan ngulik-ngulik sedikit ya. Baik, boleh. Oke. Nah, ini terkait dengan itu tadi. Sebenarnya penonton kita kalau di sini panggilannya Mbak ya. Sebenarnya kita ini suami istri ya. Ini rahasianya. Kalau panggilan di sini Mbak Uswa gitu ya. Tapi kalau di rumah lain lagi ya. Iya, tahu sendiri lah ya. Nah, kali ini kita akan sharing tentang, kalau tadi temanya Mbak Uswa tadi ngambil tema tentang cuan gitu ya, cuan dari IDN Times. Sebenarnya IDN Times ini apa ya? Oke. Boleh. Kalau sebenarnya kayaknya kalau yang aktif main media sosial atau main gadget, sebenarnya kayaknya nggak asing deh dengan artikel yang dari di share sama IDN Times. Pokoknya ada tanda 5 gitu kan. 5 tips. Nah, itu yang artikel bacaan ya. Dari platform IDN Times itu memang ciri khasnya ada angka. Tidak ketahuan isinya apa dari judulnya. Jadi memang IDN Times itu sebenarnya portal berita. Bisa dibilang demikian. Walaupun isinya nggak melulu berita sih. Oh gitu. Kan kalau kita katakan itu portal berita mungkin kayak Kompas ya kan, koran online lah ya. Yeah. Nah jadi IDN Times ya kayak gitu. Cuman ternyata di IDN Times itu topik-topik artikelnya beragam. Tidak hanya soal berita terkini. Oh gitu. Tapi kalau untuk segmen pembacanya? Iya. Jadi siapa? Memang IDN Times ini mengusung tema untuk untuk generasi millennials dan Gen Z. Generasi rebahan. Gitu ya. Ya memang rebahan karena kerjaannya ya baca artikel di sana. Oke. Jadi sebenarnya enggak negatif ya generasi rebahannya. Iya, tetap produktif. Ada sisi yang baiknya. Sisi baiknya. Oke. Nah, kembali lagi ketika kita tadi kan Mbak Uswa sudah jelaskan bahwa IDN Times itu ada portal gitu ya. Portal berita.
Nah, yang menjadi pertanyaannya dari mana cuannya gitu ya. Oh iya, jadi sesuai dengan ini ya tema kita. Ini emang IDN Times itu bisa membayar para penulisnya yang menulis atau berkontribusi artikel ke sana. Oh, Baik itu menarik. berita maupun artikel-artikel fiksi ya. Jadi di sana tuh nggak cuma non fiksi tapi ada juga artikel fiksinya. Nah itu menarik tuh. Nah kira-kira Mbak Uswa nih lebih lebih nyaman itu di genre kah kalau bahasanya itu? Atau kanal. Ya. Oke. Kalau di sana tuh ada kanalnya. Kanal apa kalau Mbak Uswa? Nah, jadi di sana kan ada beberapa macam ya, ada berita lokal, berita nasional, berita global, kemudian ada gaya hidup, kemudian edukasi, DIY, do it yourself, kayak misalnya keren. Tips membuat robot. Bukan, bukan. lebih ke apa ya? Oke, misalnya buat sabun dari apa gitu ya? Gitu, tata ruang dapur. Oh, iya. Tamu, kamar. Perasaan itu kayak merek ya DIY. Gitu ya, ada tokonya. Oh iya. Mungkin boleh lah endorse suatu saat ya. Amin. Oke. Nah, terkait dengan cuan nanti itu kita kita simpan di akhir ya. Boleh. Jadi supaya penonton atau pemirsanya juga menonton sampai akhir. Oh ya, nah, kita ada iklannya ya? Oh iya, tentu. Nah, kita memang buat strategi marketing sedikit. Kita taruh di tengah-tengah nanti supaya para penontonnya pengen kepo gitu ya. Apa sih sebenarnya tipsnya gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita fokuskan ke ini kali ya, perjalanan Mbak Uswa di di kanal fiksi dan non fiksi. Kalau saya lebih ke non fiksi. Saya banyak nulis di topik-topik tulisan, tips-tips pendidikan, belajar, pokoknya kanal edukasi, kemudian motivasi, kemudian ada lagi itu yang relationship. Oh. Ya, tips-tips cinta, awet hubungannya bluffing lah ya. Gitu ya. Kadang hubungan kita jadi inspirasi atau tulisan itu buat hubungan kita. Oke, good. Jadi memang itu menjadi bahan ini ya, bahan jadi, tulisan. Inspirasi untuk menulis. Oke. Jadi sebenarnya untuk menulis itu bisa dari macam-macam ya. Maksudnya dari mengambil inspirasinya bisa dari berbagai angle gitu ya. Bisa dari kehidupan pribadi ataupun dari orang lain, pengalaman gitu ya. Orang lain atau dari membaca, googling. Oke. Itu sebenarnya udah masuk ke dalam tips ya. Mungkin nanti kita akan nanti lebih ya ini spill lah ya. Nah, spill sedikit lah. Tapi kalau tadi bicara tentang non fiksi. Nah, tadi kan kalau saya lihat tuh Mbak Uswa tuh udah centang biru ya kalau verified. Oh, wow. Statusnya verified writer ya. Oh, good ya. Jadi kalau misalnya di mungkin boleh nanti ya jelaskan. Kalau di Instagram kan ada centang biru juga tuh. Nah, centang biru juga ya. Iya. Kalau di mana itu ya? Boruto centang merah kali ya. Nah, kalau di WhatsApp ya centang 2. Nah, kira-kira apa maksud dari centang biru di sebagai kanal penulis itu? Setahu saya ya, memang di IDN Times itu ada 2 kalau nggak salah status penulis yang masuk ke sana. Pertama community writer yang baru gabung. Nah, kemudian verified writer. Kemudian ada lagi sih satu saya lupa, itu memang sebutan buat penulis yang emang bekerja di IDN Times. Tapi jadi ada ada pola ada kontributor, ada yang memang pegawainya gitu ya? Ya benar, ya istilahnya pegawainya gitu. Oke. Jadi kalau verified writer itu kita bisa dapat status sebagai verified writer itu kalau kita sudah menerbitkan sekitar 20 artikel dalam setahun. Dalam setahun? Nah, sebenarnya nggak berat juga sih. Oh, nggak berat ya.
Cuman kalau ada kerjaan lain ya emang itu berat. Ya, tapi artikel yang kayak mana dulu kan? Nah, ya asalkan lolos. Oh gitu. Diterbitkan. Nah itu berarti tips-tips nanti bagaimana caranya lolos ya? Agar lolos ya. Agar terbit ya. Nah kalau tadi sudah ke centang birunya. Nah pertanyaan berikutnya, kalau sudah centang biru nih apa keunggulannya? Misalnya apakah bisa lihat bisa dapat cuan lebih banyak atau bisa dapat nasi goreng atau apa nih kira-kira? Kenapa? Ya, mungkin itu hanya secara keistimewaan. IDN Times cukup adil ya dengan penulis pendatang baru. Jadi walaupun sudah centang biru tidak terlalu ada keistimewaan tertentu. Itu sebatas mengapresiasi penulis. Jadi bikin penulis itu senang gitu. Ya ternyata centang biru. Ada iya benar. Kayak kalau kita centang biru di Instagram kan, itu dibangga-banggakan luar biasa kan. Iya, tentunya. Jadi di IDN Times juga kayak gitu. Jadi itu sebenarnya privilege ya, keistimewaan juga ya sebenarnya untuk para penulis. Ya secara portofolio itu udah keren. Oke, good, bagus, keren. Nah sekarang nih baru kita sebenarnya karena waktu kita nggak banyak ya. Kita coba untuk press gitu yang di bagian-bagian yang kita pengen spill tadi itu. Kita udah spill sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya mendapatkan cuan yang banyak. Nah kira-kira cuan yang banyak itu nggak pengen tahu berapa banyaknya berapa gitu. Pengen tahu, cuman kan memang pertanyaannya kita kita cicil supaya ini menjadi lebih menarik gitu. Ya, ikut alur. Ya begitulah ya. Nah ini menurut Mbak Uswa supaya kita tertrigger nih, supaya kita terpancing nih, kira-kira sebenarnya seberapa besar penghargaan dari bahasanya penghargaan ya dari IDN Times itu kepada setiap kontributornya. Iya. Boleh cerita sedikit. Sistem di IDN Times itu pakai poin ya. Gitu. Tulisan kita yang view yang didapat itu akan akumulasi ke poin. 100 view 1 poin. Oh berarti view juga dinilai sebagai ini ya. Ya kalau ada salah-salah sedikit nanti silakan komen ya. Nanti kita berikan deskripsi. Saya nulis ngalir aja, jadi saya lupa gitu. Nggak apa-apa. Oke, manusiawi. Memang di IDN Times itu kalau kita hanya mengharapkan views ya dari tulisan kita, pasti penghasilannya nggak besar. Ya kan, karena minat baca itu kan bervariasi. Kadang apa yang kita tulis belum tentu disukai atau bikin tertarik. Judul apalagi saya memilih non-fiksi. Kanal malah non-fiksi juga agak agak minim views. Gitu. Jadi yang di sana itu memang banyak yang cinta-cinta kali ya. Lebih ke ini artikel topik-topik bahas K-pop. Wow, amazing. Kan ya Gen Z banget tuh kayaknya ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi udah sepil di ininya, kira-kira nominalnya berapa? Tadi itu nanyanya ujungnya pengennya. Okay. Jadi kita berhitung di sini ya. Kadang minimal kita bisa narik uang yang sudah dikumpulkan dalam bentuk poin itu 2.500 poin. Nah, 2.500 poin itu setara dengan 250.000. Wow. Oke, gimana tuh? 250.000 ya. Artinya itu cuman nongkrong di rumah gitu ya. Nongkrong di rumah ataupun lagi mahasiswa lagi capek ketemu dosen, kemudian ngetik-ngetik gitu di teras gitu kan, di pendopo ataupun di selasar. Ya kalau misalnya di di Untan ada selasar gitu. Kalau di kampus kita ya. Jadi kalau dalam sebulan ya
tertentu bisa lebih dari itu. 3.500 poin yang dikumpulin. Tapi itu kan tidak ada batas waktu ya. Maksudnya apakah 2.500 itu Oh iya, dia biasanya untuk promo tertentu, misalnya ada bonus poin. Nah, itu hanya berlaku dalam rentang 1 bulan. Itu kan 2.500 tuh limit kan? Maksudnya limit rendah. Limit rendah kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita pengen nulisnya misalnya satu hari bisa 100 tulisan gitu ya. Oh, bisa. Wow, keren juga ya. Iya. Ini cuannya gitu ya. Berarti kalau dibayar itu per per artikel, misalnya kayak ada tema-tema tertentu misalnya. Itu per artikel itu berapa? Apa dibayar per artikel yang diterima? Jadi kalau kita ikut promo lah ya istilahnya, bonus poin. Itu ada juga bonus-bonus ya? Iya. Itu tanggal kembar bukan? Ya. Untuk di tanggal kembar bukan tuh? Enggak ya? Bukan. itu sebelah ya. Toko sebelah. Agak beda sistem ya. Oke. Nah, jadi kalau bonus poin tuh misalnya 8 artikel akan bisa setara dengan 1.600 poin. 4 artikel 800 poin. Artinya kalau 800 poin itu berapa? 80.000 kan? 80.000. Wow. Jadi kalau kita mau tukar dalam bentuk uang, belum bisa dong. Ya, berarti kita harus kumpulkan gitu ya. Kumpulkan kelipatannya. Ya, berarti kalau misalnya gini, kita ambil case harian gitu ya. Misalnya kalau ada ibu-ibu, ini misalnya warga BBL nih. Ya, walaupun sebenarnya ini warga BBL ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ini juga ditonton se-Indonesia karena kan. Nah, misalnya nih ada warga yang pengen jadi kontributor. Misalnya dia dia ibu rumah tangga biasa, kemudian suka nulis, kemudian dia menulis satu artikel misalnya tembus satu hari 10 artikel misalnya gitu. Kira-kira sebulannya dia bisa dapat berapa tuh kira-kira? Sehari 10 atau hitunglah 8 ya. 8 kali 30 240 artikel. Artinya tuh bisa harus menghitung nih. Wah. Oh iya, saya lupa ya. Ini bukan pelajaran matematika rupanya. Kalikan saja kalau potensi, mungkin nanti bicara potensinya. Oke, nanti mungkin jutaan sih. Oh ya. Ya penonton nanti yang ngaliin ya. Jadi 8 artikel 1.600 poin. Kemudian kali 30 hari. Nah, pokok ada di deskripsi lah pokoknya. Nah, itu gambarannya lah kurang lebih. Itu jutaan tuh berarti ya. Iya, bisa. Itu jutaan. Bisa berarti bisa sampai misalnya 2 juta, 3 juta ya sebenarnya. Bisa aja, tapi harus rutin ya. Harus rutin dan jari keriting. itu ada tidurnya nggak sih sebenarnya? Kalau 8. Oh iya. Kalau emang ini kan namanya ini pekerjaan buat freelance. Oh iya betul. Jadi betul. Kita yang atur, kita yang akan dapetin hasilnya sesuai yang kita manage gitu. Oke. Nah, itu menariknya tuh. Udah freelancer, kemudian kita dapat cuan lagi. Iya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau tadi kan udah kita bahas case-nya tuh. Kurang lebih misalnya katakanlah ya, Mbak Uswa udah pernah dapat sebulan itu berapa yang tertingginya ya? Itu dia, saya lupa tadi kalkulasi sebulan. Lihat di history penarikan poin itu. Jadi dulu spill-spillnya udah antara 700 sampai 1 jutaan. Dulu udah pernah narik sampai 1 juta lebihan ya. Dan itu yang enggak optimal sebenarnya. Kayaknya kalau untuk sebulan mau 1 jutaan itu agak susah ya, karena ini kalau kita hitung dengan jadwal kita bisa narik dan uangnya masuk. Mungkin kita narik di akhir bulan, masuknya bulan depan kan. Gitu. Berarti sebenarnya kalau misal mau di price gitu
Oh iya bisa, 1 jutaan lebih tuh bisa. Oke, berarti itu cuma nulis doang ya, berarti ya, Nulis dari doang. nulis doang. Dan ini Masih juga bisa. riset. Oke, artinya masih bisa main sama anak, kemudian Alhamdulillah masih masih bisa mengurus pasangan. Oh dan iya, asik. mengurus rumah, mengurus dapur, masak dan Oke, sebagainya. nah asik tuh. Nah, jadi kalau tadi itu kan apa sambil gitu ya, artinya ya mungkin penonton sudah tahu lah ya, freelancer ataupun freelancer itu kan intinya adalah pekerja dulu tuh ya, intinya pekerja yang tidak terikat ya, tidak terikat dengan institusi apapun. Nah, dia lebih bebas, kemudian lebih punya waktu luang dan seterusnya. Jadi bisa, apalagi yang waktu kasus WFH kemarin kan hampir banyak di work from home kan. Iya, dituntut kerja di rumah. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gini, ketika kalau Mbak Uswa nih, waktu-waktu terbaik dalam menulis tuh sebenarnya boleh bagikan tips kali ya, untuk menulis yang efektif ketika misalnya sudah punya baby, sudah punya anak. Kira-kira waktu terbaik untuk menulis itu kapan? Nah, kalau saya pribadi saat anak tidur. Terus kapan tidurnya ya? Oh ya, itu kalau untuk ibu rumah tangga. Nah, kalau misalnya mahasiswa gimana? Kalau mahasiswa bisa di waktu mereka sudah selesai tugas, selesai kuliah. Tapi mereka juga sebenarnya bisa memanfaatkan waktu misalnya sambil nunggu dosen untuk cari ide, kemudian bikin ya pemetaan dari ide yang mau ditulis. Gitu. Oke. Intinya kalau kalau kita memang sambilan lah ya, maksudnya. Kalau Mbak Uswa kan bukan hanya nulis ya, psikis juga tadi ya. Mungkin nanti kita coba bahas di situ, bahas startup, kemudian ngisi-ngisi juga di kampus gitu. Nah, bagaimana sebenarnya membagi antara kapan menulis, kemudian kapan mengisi, kemudian kapan ngurusin startupnya. Nah, khususnya ketika menulis ya, apakah kita memang bisa khusus gitu ya, waktu khusus, hanya waktu tertentu yang kita kerjakan menulis, atau kita istilahnya sekarang nulis sedikit dulu, kemudian nanti nulis lagi gitu. Apakah bisa gitu platformnya? Iya, bisa aja sih. Oh gitu. Jadi enggak harus misalnya tulisan harus diselesaikan, kalau enggak diselesaikan berarti hangus gitu, enggak gitu ya? Enggak. Oh, keren. Iya. Berarti tapi kita bisa. Kalau saya pribadi karena menganggap ini pekerjaan. Oh ya. Saya harus menganggap ini pekerjaan supaya saya punya waktu bekerja. Oh. Jadi kalau saya mau bekerja, saya izin untuk ya titip anak ke suami atau ke mertua ya kan. Karena sudah waktunya bekerja. Nah, jadi kayak gitu. Jadi walaupun jadi seharian itu tidak melulu saya mengutamakan pekerjaan rumah ataupun urusan rumah ya, urusan domestik ya. Tapi memang disiapkan waktu siang hari walaupun anak bangun tidur, ada waktu bekerja. Nah, di situ kita komunikasi sama orang sekitar untuk minta tolong sebentar, kasih kita waktu untuk bekerja. Oke. Kalau dia mahasiswa, termasuk mengurus startup dan sebagainya. Oke, good. Kalau misalnya mahasiswa tuh kan gini ya, mahasiswa tuh kan terkadang banyak tugas ya. Apalagi sekali. Ya kita pengalaman lah ya. Tapi kan tidak selalu ada tugas. Oh iya, bisa disiasati sih sebenarnya gitu ya. Cicil kemudian satu hari sebelum pengumpulan. Walaupun mahasiswa, jadi walaupun mahasiswa, kalau dia memang pengen kerja serius, menghasilkan, artinya juga harus seperti itu, harus nyiapin waktu, space untuk kerja. Gitu. Ya, komitmennya tuh harus ada gitu ya. Jadi setiap hari itu, walaupun cuman dalam rentang waktu yang sedikit, ya kalaupun hanya bisa dapat judul, dapat ide ya nggak apa-apa. Yang penting udah
memenuhi waktu, memenuhi tanggung jawab untuk bekerja. Oke, good. Kayak gitu. Kecuali ya memang hanya untuk nyambil, kayaknya memang nggak ada yang bisa disambil Iya ya. sih, Kalau karena namanya kita pengen dapetin sesuatu dari pekerjaan itu. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya gini, tadi sudah bicara tentang bagaimana tipsnya, kemudian kita bagaimana mengatur waktunya, kemudian kalau misalnya ya ketika mahasiswa juga ya dinamika mahasiswa seperti itulah tadi ya, banyak tugas dan seterusnya. Intinya masih memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan ya. Iya. Artinya dari apalagi hanya menulis. Pekerjaan itu tidak menulis di IDN Times ini tidak terlalu kita dipanggil-panggil sama bos misalnya enggak juga gitu. Iya. Ya, artinya sangat-sangat fleksibel. Oke. Jadi kalau misalnya kita sederhanakan dari pembicaraan tadi, kalau misalnya kita artinya standar gitu ya, standar, kemudian kita optimalkan itu dapat 1 jutaan. Apalagi kalau misalnya hard worker gitu ya, maksudnya benar. dia benar-benar dia benar-benar mungkin merinding kali. Mungkin ada pernah punya pengalaman mentor yang punya penghasilan berapa paling tertinggi di mentornya? Kalau mentor jujur nggak ada, karena memang masuk IDN Times itu autodidak. Oh gitu. Jadi belajar segala sesuatunya pelajari sendiri. Saya juga jarang ngikutin kelas-kelas yang mereka adakan. Oh, sebenarnya ada bimbingannya juga ada gitu bimbingan, ya. ada bocoran, tapi karena belum sempat ikut, akhirnya nggak dapat informasi yang A1 lah ya. Iya benar. Lingkar pertama gitu kan. Oke. Paling saya baca info-info di Instagramnya. Jadi Instagram IDN Times itu bisa dipantengin ya, informasi kadang juga cukup banyak di sana. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu terkait dengan ini. Apa ya tadi ya? Ganti aja udah. Tadi kan terkesima dengan penjelasannya. Sepertinya ada kode-kode. Apakah bentar ya? Iya. Kayaknya apakah off ya? Oh enggak. Aman. Kirain tadi off. Oke. Kita ya seperti tagline-nya Gen Z ya. Kita nih ya Gen Z juga sih sebenarnya, nambah Gen Z plus gitu ya. Be autentik saja gitu ya. Berusaha memahami sih. Nah ya betul, karena kita sering ngurusin komunitas kan, jadi ya sering terlibat dengan kita. Udah ada bocoran gitu. Nah berarti gini ya, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kalau tadi kan baru ingat, nah ini dia mentor. Iya. Ini apa namanya, penghasilan mentornya, penghasilan tertinggi yang pernah Mbak Usha tahu tuh berapa? Saya tidak, kalau di IDN Times memang tidak ada bocoran. Oh, enggak ada. Soal penghasilan ya. Tapi kalau peringkat iya. Nah, jadi di IDN Times itu kita bisa lihat kita peringkat berapa, performa kita sebagai penulis di sana. Oh, gitu. Ya, ranking. Gitu. Iya, jadi kalau mau lihat ranking 1, nah itu saya tahu orangnya siapa. Gitu. Boleh spill Mbak Usha? Saya masih jauh. Oke. Jadi ranking tertinggi yang pernah saya capai itu 176. Wow, ya. Itu aja udah cukup berat loh. Artinya 176 itu bisa penghasilannya segitu gitu ya. Iya. Apalagi ranking 1. Ranking 1, iya benar. Wow. Itu ya, kalau nggak diambil-ambil double gitu. Wow gitu ya. Berarti ya, luar biasa ya. Berarti effortnya namanya kesungguhannya. Ya namanya uang itu besar ya kalau ditumpuk kan. Iya benar. Tapi kalau diambil terus ya kalau rupiah juga di rekening. benar. Jadi intinya perlu sebagai motivasi, penulis. Ya sebagai motivasi. Artinya teman-teman yang sebagai ibu rumah tangga misalnya gitu ya, itu bisa menghasilkan 1 juta lebih. Iya.
ini gara-gara ini ya terlalu semangat gitu ya. 1 juta ya. Dari 1 juta gitu ya. Itu 1 juta tuh paling minim gitu ya. Kalau misalnya kita mau push benar-benar, wah itu bisa berlipat-lipat ya. Iya, tentunya enggak ada limit kan. Sekarang kan lumayan. Nah, ya betul. Oke, itu standar saja udah segitu, apalagi misalnya pengen di-push. Nah, mungkin gini, kalau itu kan bicara platform, satu platform kan. Iya. Belum misalnya Platform saya pernah yang dengar lain. kan dari kawan-kawan tuh Iya. yang dia menulisnya ke banyak platform gitu, Oh iya, dan benar. penghasilannya wow juga gitu ya, Oh. satu platform. Benar. Nah, Bisa kira-kira kayak mendadak memang. Bahkan ibu rumah tangga itu banyak cerita tuh. oh, masya Nulis Allah ya. novel. Jadi Oh, memang keren. kalau bicara platform ini kan ya tadi Mhm, kayak mhm. abang bilang banyak. Oh, Jadi ada mhm, platform novel, Mhm, aplikasi ya aplikasi novel, ada Mhm, aplikasi yang sejenis IDN Times juga gitu. Oke. Berarti portal apa aja yang mungkin ini bisa menjadi Oh, iya. rekomendasi juga ya Referensi untuk juga para ya. untuk para penonton yang gemar menulis kemudian pengen dapat centang biru juga. Itu centang biru di IDN Times. Iya, Di karena platform yang lain beda mungkin platform, beda lagi ya ini aturan, beda penamaannya. sistem. Oke. Nah, kalau apa aja tuh Iya. platformnya? Yang pernah saya ikutin kalau novel itu Novelme. Novelme. Iya. Enak ya disebutnya ya. Enak ya. Menjual banget sih. Komersil banget namanya. Oke. Kemudian ada Vizo. Vizo. Vizo oke. itu membayar penulisnya. Mhm. Itu platform novel Mhm. yang membayar penulisnya pakai dolar. Wow, keren. Ini Iya. ini walaupun kita nggak dibayar oleh Vizo dan Novelme, kita sebut-sebut aja lah. Siapa tahu Iya, nanti iya. suatu saat di spill juga ke kita Dan endorse. makin kesini emang makin banyak sih bang. Oh, keren. Makin berkembang. oke. Kayaknya investor banyak menginvestasikan uangnya sekarang ke industri atau apa namanya? Startup ya? Ya startup yang kayak gini Oke, sih. ya karena mereka ini startup Menarik kayaknya ya. Startup. Oke, nah itu menariknya tadi. Novelme, kemudian Good Vizo, novel. Good Novel. Kemudian Tapi mekanisme untuk masuknya mudah. daftar ya bikin akun cukup gampang. Oh, gitu. Kemudian kita nulis mudah. gitu ya. Tidak sulit. Oh, yang Asalkan sulit tuh bikin akun di sana. nulis. Buat yang nggak Iya, bisa nulis sulit melewati banget gitu. challenge-nya untuk dapetin Oke. dapetin apa yang dijanjikan dari pihak platformnya. Oke. Itu tidak mudah. Berarti nyantai-nyantai di rumah, kemudian duduk-duduk, kemudian ngerjakan sambil baring, bisa Iya, dapat 1 itu juta. yang saya lakukan, pernah saya lakukan waktu menyelesaikan satu novel di Novelme. Oh ya, tadi dari portonya Mbak Uswa Iya. punya satu novel apa namanya? Mungkin boleh spill ke kita. Oke, judulnya Istanbul Paralel. Istanbul Paralel. Iya. Itu kayak ke dunia lain ya. Iya. Itu kayak dunia tuyul. bukan. Tega banget. Oh, enggak. Sorry. Padahal kita idenya ini ya. Mesir kuno loh. Oh, maksudnya sorry, bukan. Maksudnya itu ada bicara portal-portal gitu tuh. Dunia lain gitu ya. Nah, ada yang kurang dunia lebih kayak lain. gitu karena memang Dunia itu dukun kan banyak sekarang lagi genre viral-viral. Apa sih namanya? Apa tuh? Ini Kalau novel tuh kok lupa ya. non fiksi. Enggak, adventure. Oh, maksudnya tip apa namanya? Genrenya Mbak banyak. Genre tulisan. Oh, gitu. Kan ada yang romance, ada yang cinta-cinta. Oh, itu. tapi yang saya tulis itu bukan. Oh, Lebih ke Oke. kok lupa sih namanya. Oh, enggak apa-apa. Nanti Kalau ada kita yang ingat boleh di boleh kolom dicek komentar ke ya. Novelme kali ya. Novelme ya. Iya. Berarti tinggal download aplikasinya, Download kemudian boleh baca. aplikasinya. Namanya Istanbul Paralel. Berapa halaman tuh kira-kira? Kalau di sana nggak bisa diukur pakai halaman, Bang. Oh, gitu. Pakai kata. Berapa kata? 121.000 kata. Wow. Saya Masya Allah ya. menyelesaikannya dalam waktu 2 bulan. Oh, maaf.
ada serangga masuk kayak. Iya. 121.000. Iya. Itu gimana ngolahnya? Karena Ngerangkai kata untuk WA aja susah ya kadang ya. Tuker-tuker dia. Iya benar. Jadi memang kalau ya namanya kita nulis emang bakatnya sana, Oke, minatnya itu kesana. itu bicara passion itu Ya, tadi ya. bicara Oke, passion. good. Jadi bisa aja tercapai juga. Karena emang ada pressure kalau nggak diselesaikan ya nggak dapat hadiahnya. Oh, gitu berarti dari apa platformnya berarti antara ya ada setiap- aturan mainnya. Oke, jadi setiap platform Ada itu beda-beda. regulasinya. Kemudian mereka juga menyiapkan kayak giveaway gitu ya, kayak apa challenge gitu Ya, ya, lebih kayak ke- tantangan untuk diselesaikan. Kalau Pasti namanya ya. kalau Kayak selesai honor dapat kita duit lah, gitu ya? Honor. dapat honor. Iya. Wow, keren. Tapi bisa tiduran nggak tuh ngerjakannya? Ya kalau tidur beneran Oh, enggak ya? Oh ya, maksudnya baring-baring ya, baring-baring. Bareng bisa. Oh, keren. Nah, itu mungkin yang dinantikan oleh generasi rebahan ya. Sambil rebahan, ketik-ketik, dapat Iya. duit. Iya, Oh, benar. keren sekali. Ini dunia Iya, apa ini kira-kira? Yang nulis di sana juga ada kisah suksesnya Oh, gitu. para penulis di sana ya bang ya. Mhm. Jadi sebulan itu ada yang bisa dapat apa hadiah performa saja 32 juta gitu. Wow, Beneran itu ditransfer. Masya Allah ya, duit semua. Duit semua itu. Oh, keren ya. Berarti apa namanya? Berarti itu kayak kita menyelesaikan tugas apa namanya? Menyelesaikan Challenge. challenge-nya, kemudian kita dapat duit 32 juta. Iya. Wow, Tergantung keren ya. ini ya apa level juga sih. Mau pindah rasanya nih. Enggak ya. Enggak, Tentu saya enggak bisa mudah nulis. sih, dan faktor rezeki juga main. Oh iya, Masya Allah ya. Ini karena Allah ya. Masya Allah, rezeki sudah ditakar gitu ya, Iya, sesuai dengan orangnya masing-masing. Bener banget. Oke, nah itu menarik. Sekarang kembali ke apa namanya? Kalau tadi kita bicara tentang ADN Times, kemudian dapat cuan, kemudian ada reward yang besar sekali ya, 32 juta. Nah, mungkin kita udah rasanya Oh, nggak terasa baru ya. Kok jadi kelihatan ini ya, cepat sekali waktu di sini ya. Wah. Oke. Nah, mungkin sembari ini kali ya, Mbak Uso ya. Kita persingkat. Nah, mungkin untuk tips-tipsnya mungkin ya kalau pengen jadi kontributor di apa namanya di ADN Times ataupun di apa namanya di platform lain, apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya katakanlah ini ibu rumah tangga yang awam sekali misalnya ya. Apa namanya ya, katakanlah aktivitas sehari-hari pekerjaan ibu rumah tangga lah. Ketika dia sebenarnya jago nulis nih. Kalau misalnya dia nulis di WA, kemudian dia jualan, langsung laris gitu. Closing ya. Langsung closing gitu. Nah, ikan punya potensi. Cuman beliau ini nggak ini belum tahu gitu ya. Nah, kira-kira step-stepnya tuh dari mana sih supaya bisa sampai bisa mendapat penghasilan dari IDN Times? Oke. Apa langkah-langkahnya? Kalau untuk khususnya IDN Times iya. pengalaman yang bisa saya bagikan, kita langsung masuk ke websitenya idntimes.com. Nah, di sana kan ada fitur gabung menjadi penulis. Jadi klik saja fitur tersebut ya, atau tombolnya lah ya. Iya. Kemudian kita akan diarahkan untuk mengisi data diri, registrasi lah. Oke. Nah, sudah lengkap data registrasinya, nanti kita login. Nah, login itu masukkan email dan password. Nah, udah resmi kita jadi community writer namanya. Oke. Iya. Berarti kalau udah jadi community writer dibimbing? Dibimbing nggak sih sebenarnya? Atau kita cari sendiri? Ya sendiri. Cari sendiri. Iya. Oh, gitu. Tapi saya nyiapin kelas bimbingan juga. Wow. Nah, itu dia. Ternyata ada yang di closing di sini ya. Nah, mungkin
misalnya ada yang pengen dibimbing, kita bisa ikut kelas saya. Ada kelas online-nya ya? Kelas online, bisa menghubungi saya. Kemudian kalau kita misalnya mau autodidak, ya di sana pelajari seperti apa sih tulisan yang muncul di sana. Nah, itu kan artinya tulisan terbit di sana ya seperti itulah ya kan. Pelajari apa saja topik-topik yang trending masuk ya trending. Kemudian cara menulis judul yang menarik. Nah, di sana juga ada panduannya sebenarnya. Ya, pernah saya baca tuh 5 tips. Ya, 5 nomor tips 5 katanya. Yang hampir retak. Yang menarik gitu ya. Oke, itu mekanismenya ya di sana ya. Artinya tips menghilangkan bau mulut. Nah, setiap orang itu bisa gitu ya. Maksudnya setiap orang bisa menulis di sana dengan mengikuti panduan-panduannya. Ya, ngikutin panduan dan mempelajari artikel yang terbit di sana seperti apa. Gitu. Tapi kalau misalnya pengen dapat bimbingan gitu ya, hubungi Mbak Uswa ya. Hubungi saya. Saya. Boleh nanti kalau misalnya ada yang pengen sharing, boleh nanti hubungi Rebel ya. Ataupun nanti silakan tinggalkan komen di kolom deskripsi di kolom komen ya. Komentar di video Rebel. Ya, kalau misalnya udah terasa tegang Mbak, boleh sandaran boleh ya? Ini enggak ada bisa